Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Rabbi a'udzu bika min hamadatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun antum berada. Momentum bulan suci Ramadan, ada waktu untuk melatih diri kita agar supaya kita meraih yang namanya keistiqomahan. Kenapa? Karena istiqomah itu berat, beda dengan istirahat. Kalau istirahat itu gampang, kita istirahat selesai. Tetapi yang namanya istiqomah butuh perjuangan, saudara. Butuh kegigihan, butuh keuletan. Wajar ketika Allah memberikan hadiah surga baginya orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas ada yang bertanya, bagaimana caranya Ustaz agar kita meraih keistiqomahan di jalan Allah Subhanahu wa taala? Tentunya tidak cukup hanya dengan niat. Betul. Ketika kita mengatakan innamal a'malu binniyat, betul itu, gak salah. Bahwa segala sesuatu dimulai dari niat. Tetapi yang namanya keistiqomahan tidak cukup hanya sekedar niat. Kenapa? Karena berat. Makanya Allah menyampaikan dalam Al-Quran, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita berazam, bertekad. Di saat kita sudah bertekad, ya, disertai dengan niat awal tadi, maka tekad itu akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka istiqomahnya akan berjalan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, surah Fussilat ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Masya Allah. Ini kalau Allah yang berjanji gak pernah meleset. Bayangin apa artinya? Ketika kita sudah istiqomah menyebut bahwa Allah Tuhanku, kemudian kita istiqomah, maka malaikat akan turun. Apa kata malaikat? Gak tanggung-tanggung, saudaraku. Malaikat menyampaikan la takhafu, jangan takut. Masya Allah. Jangan takut ente pade. Bayangin tuh. Wala tahzanu, jangan bersedih. Nah, inilah kaitannya la tahzan innallah ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersamamu. Nah, maka istiqomah dululah. Ya, jangan terlalu banyak muluk-muluk mintanya kepada Allah. Antum istiqomah, Allah akan kabulkan, malaikat Allah akan turun. La takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan Allah siapkan surga yang dijanjikan. Kalau Allah sudah berjanji, itu tidak akan meleset. Kalau manusia berjanji, banyak yang meleset. Ya. Ketika manusia berjanji, itu boleh kita setengah-tengah, kita mempercayai. Tapi ketika Al-Quran sudah berjanji, karena ini adalah kalamullah, kalam Allah, tidak ada yang meleset. Oleh karenanya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan kita jadikan momentum untuk meraih keistiqomahan jalan Allah Subhanahu wa taala. Lantas, bagaimana caranya agar keistiqomahan itu bisa kita raih? Tentunya dimulailah dari hari pertama kita masuk bulan suci Ramadan. Yang tadinya sholatnya, ibadahnya masih bolong-bolong, masih kosong, masih ogah-ogahan. Hadirlah bulan Ramadan. Di situ kita belajar. Istiqomah itu memang perlu belajar, saudaraku. Tidak gampang kita raih istiqomah itu. Kenapa? Karena hadiahnya berat. Bayangin, surga loh janjinya. Ya, surga janjinya. Dan ini adalah janji Allah. Ya. Sehingga di hari pertama kita mulai sudah belajar itu. Ya, udah mulai belajar. Bagaimana kita mengaji, bagaimana kita tilawah, bagaimana kita sholat tepat waktu, bagaimana kita datang ke masjid, bagaimana kita berjamaah di masjid, kemudian bagaimana kita saum,
Itu adalah cikal bakal keistiqomahan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saudaraku, di bulan Ramadan ini manfaatkanlah dari hari pertama, hari kedua sampai hari ke-30 secara otomatis antum semua akan mendapatkan keistiqomahan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti di saat Ramadan sudah terlewatkan, kita sudah memasuki bulan Syawal. Disitulah buah dari bulan suci Ramadan sudah kita implementasikan. Itulah namanya istiqomah. Kalau hanya antum rajin sholat, rajin ibadah, amaliyah di bulan suci Ramadan, tetapi Syawalnya antum lepaskan kembali, itu bukan istiqomah. Itu bukan istiqomah, saudaraku. Oleh karenanya Ramadan mengajarkan kita agar kita istiqomah. Kita digembleng, kita ditempa selama 1 bulan penuh agar supaya kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Nantinya setelah Ramadan selesai baru kita implementasikan. Sama halnya dengan anak-anak kita di pesantren-pesantren. Para santri kita di saat dia masih nyantri, itu ilmunya belum bisa kita tes. Tapi ditesnya kapan? Setelah keluar bermasyarakat. Sama halnya dengan kita. Di saat kita di bulan Ramadan, ilmu kita semuanya masih belajar. Kita belajar istiqomah. Nanti setelah bulan Ramadan selesai, masuk bulan Syawal sampai masuk bulan Sya'ban selanjutnya, tahun selanjutnya, disitulah kita implementasikan makna, hakikat, esensi dari keistiqomahan itu. Dan kita siap-siap mendapatkan yang namanya surganya Allah. Surganya Allah bukan hanya nanti ketika kita wafat. Surganya dunia saja Allah sudah berikan. Kenapa? Janji Allah. Ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan turuti apa yang kita inginkan. Allah turuti apa yang kita butuhkan. Allah turuti apa yang kita kehendaki. Itu janji Allah. Berdoalah, kukabulkan doamu. Ud'uni astajib lakum. Itu adalah doa yang sangat mustajab. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan teriring doa, semoga kita semua diberikan keistiqomahan di jalan Allah Subhanahu wa taala agar terus istiqomah sampai kita wafat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu fina wa fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.